Bayangkan, ada seorang pria dengan jubah hitam, kulit pucat, dan tatapan tajam yang menembus malam. Ia keluar hanya saat bulan purnama bersinar, menghindari cahaya matahari, dan hidup dengan satu kebutuhan: darah manusia. Namanya adalah Dracula, sosok yang telah menghantui imajinasi manusia selama berabad-abad. Tapi, apakah Dracula benar-benar ada, ataukah ia hanya tokoh fiksi ciptaan imajinasi manusia? Jadi, langsung saja kita bahas dengan saya Gosi dari dunia Femia. Kisah yang memikat dan penuh misteri mengenai Dracula berakar dari negeri Romania, lebih tepatnya di wilayah pegunungan Transilvania yang selalu diselimuti kabut tebal. Daerah ini dengan lanskapnya yang dramatis dan suasana yang mencekam telah menjadi latar belakang yang sempurna untuk cerita yang mengisahkan kegelapan dan ketakutan. Nama Dracula mulai dikenal luas setelah novel ikonik karya Bram Stoker diterbitkan pada tahun 1897 yang dengan brilian menggambarkan sosok vampir yang angkuh dan menakutkan serta menggugah imajinasi banyak orang di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda bahwa inspirasi untuk karakter ini sebenarnya berasal dari sosok yang nyata? Dia adalah Vlad ketiga, Dracula, yang lebih dikenal dengan julukan Vlad the Impaler, seorang pangeran Wallachia yang hidup pada abad ke-15. Vlad dikenal karena kekejamannya yang mengerikan dalam menghukum musuh-musuhnya. Metode yang paling terkenal dan mengerikan yang digunakannya adalah menusuk lawan-lawannya dengan tombak hingga ribuan orang menjadi korban dari kebrutalannya. Dengan latar belakang sejarah yang kelam ini, tidak mengherankan jika legenda Dracula menjadi salah satu cerita paling terkenal dan ditakuti di dunia. Vlad lahir sekitar tahun 1431 di masa penuh peperangan antara Kekaisaran Ottoman dan Eropa Timur. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berani namun brutal. Kata Dracula sendiri berarti anak dari Dracul, karena ayahnya Vlad IX kedua termasuk dalam Order of the Dragon, organisasi satria yang melindungi Kristen Eropa dari serangan Turki. Nama Dracul berarti naga, tapi dalam bahasa Rumania modern juga bisa berarti iblis. Dari sinilah kisah anak iblis mulai tumbuh, mencampurkan sejarah dan mitos menjadi legenda mengerikan. Seiring waktu, kisah Vlad sang kejam berubah menjadi legenda vampir. Orang-orang Eropa mulai menghubungkan kebiasaan menyeramkan seperti menusuk tubuh musuh dan darah dengan kepercayaan kuno tentang makhluk penghisap darah. Bram Stoker menulis Dracula bukan sekadar untuk menakuti, tapi juga menggambarkan ketakutan manusia terhadap kematian, dosa, dan misteri keabadian. Dracula dalam novelnya bukan hanya monster, tapi juga simbol keabadian yang dikutuk. Dracula menjelma jadi ikon budaya global, mulai dari film Nosferatu 1922 hingga adaptasi modern seperti Hotel Transylvania dan Castlevania. Sosok vampir terus hidup dalam berbagai bentuk. Setiap era memberi warna baru, kadang menyeramkan, kadang romantis, tapi tetap membawa pesan. Manusia selalu tertarik pada ide tentang keabadian dan kegelapan. Makna filosofis di balik Dracula bisa dilihat bukan hanya sebagai makhluk haus darah, tapi juga simbol dari nafsu dan ketakutan terdalam manusia. Ia mewakili keinginan untuk hidup abadi, tapi juga kutukan karena kehilangan kemanusiaan. Legenda ini mengajarkan bahwa keabadian tanpa cahaya, tanpa kasih, hanyalah
kegelapan abadi. Dracula, sosok yang selama berabad-abad telah menghantui imajinasi manusia, tidak hanya dapat dilihat sebagai makhluk yang haus darah dan terkutuk, tetapi juga sebagai simbol yang mendalam dari nafsu dan ketakutan paling gelap yang bersemayam dalam jiwa manusia. Ia mewakili hasrat yang mendalam untuk mencapai kehidupan abadi, sebuah impian yang sering kali diidam-idamkan. Namun di sisi lain, ia juga merupakan kutukan yang menghantui akibat dari kehilangan kemanusiaan yang seharusnya menjadi esensi dari keberadaan kita. Legenda yang telah terjalin selama berabad-abad ini mengajarkan kepada kita bahwa keabadian, jika tidak disertai dengan cahaya kasih sayang dan harapan, hanyalah sebuah kegelapan yang tiada henti. Dalam perjalanan hidup yang kita jalani, kita diajarkan untuk menghargai setiap momen yang penuh dengan cahaya dan cinta, karena tanpa itu kita terjebak dalam bayang-bayang kegelapan abadi yang dibawa oleh sosok seperti Dracula. Dengan demikian, kisah ini menjadi pengingat yang kuat bahwa keabadian yang kita cari tidak akan pernah berarti tanpa kehangatan dan kemanusiaan yang melengkapi hidup kita. Sejumlah ilmuwan terkemuka berpendapat bahwa legenda yang mengelilingi sosok Dracula yang dikenal sebagai vampir ikonik dalam budaya populer mungkin memiliki akar yang lebih dalam dan berhubungan dengan penyakit yang nyata dan menakutkan. Salah satu penyakit yang disebutkan adalah porfiria, sebuah kelainan darah yang tergolong sangat langka yang menyebabkan para penderitanya mengalami kepekaan yang ekstrem terhadap sinar matahari. Akibatnya, kulit mereka menjadi sangat sensitif, gigi mereka tampak lebih panjang dari biasanya, dan warna kulit mereka pun cenderung tampak pucat, memberikan kesan misterius yang dapat memicu ketakutan di kalangan orang-orang di sekitarnya. Lebih jauh lagi, pada masa abad pertengahan, terdapat fenomena yang cukup mengkhawatirkan di mana banyak jenazah yang mengalami proses pembusukan dengan lambat dianggap sebagai tanda-tanda bahwa mereka telah hidup kembali. Pada waktu itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami proses ilmiah yang terlibat dalam pembusukan tubuh, sehingga fenomena ini menimbulkan berbagai spekulasi dan kepercayaan yang aneh. Dengan demikian, mitos berkembang pesat di kalangan masyarakat, dan mereka yang dianggap telah bangkit dari kubur, kemudian dijuluki sebagai Dracula, menciptakan citra mengerikan yang terus hidup dalam benak manusia hingga hari ini. Dracula bukan sekadar cerita seram, tapi cermin dari sisi gelap manusia. Dari sejarah Vlad the Impaler hingga novel dan film modern, ia terus hidup bukan karena darah, tapi karena rasa ingin tahu manusia terhadap misteri. Jadi, saat kamu mendengar nama Dracula, ingatlah, terkadang legenda terlahir dari kenyataan yang jauh lebih menyeramkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita misteri dan sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.